Dan alhamdulillah ini belakangan Hmm. ini semua kok saya itu merasa sangat bangga ya. Ada dari stasiun televisi dari Singapura yang meminta tolong untuk alhamdulillah ya. Saya mendapat ya termasuk orang yang mendapatkan silver play button yang pertama di Arab Saudi. Di Arab Saudi ya. Dan saya langsung unboxing di depan Ka'bah. Masya Allah, Masya Allah. Itu berarti sebelum Alman dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat, sekarang saya berada di kota Mekah, tepatnya di rumahnya Ustadz Muhammad Shofiawi. Dan dari kota Mekah ini saya selalu mendoakan mudah-mudahan sahabat-sahabat yang menonton video ini, terutama para subscriber dari Faiz Slamet, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rizkinya, dan mudah-mudahan dipermudah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini saya bersama dengan salah satu YouTuber terkenal yang ada di kota Mekah. Beliau sering meliput tentang informasi-informasi Masjidil Haram baik Mekah dan Madinah. Dan Masya Allah, beliau adalah salah satu YouTuber yang berasal dari kota Pulau Garam, yaitu Madura. Oke sahabat-sahabat, untuk lebih mengenalnya beliau, lebih baik kita langsung tanyakan kepada beliau bagaimana sih sejarahnya dan bagaimana kisah sukses beliau di dalam menjadi YouTuber. Karena jarang sih kalau di Madura itu yang bikin YouTube gitu. Masya Allah. Mungkin perkenalan dulu Ustadz Shofi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih akhi atas kehadirannya antum ke tempat kami. Masya Allah, Masya Allah. Ini sebenarnya ya aneh yang mengundang akhi ini kok tiba-tiba. Tidak ada salahnya dong, beliau ingin mengetahui kami dan saya juga ingin mengetahui beliau gitu. Baik. Ya, memang benar ana berasal dari Pulau Garam yaitu Madura, dan alhamdulillah saya sudah 9 tahun tinggal di Arab Saudi, khususnya berada di kota suci Mekah. Dan alhamdulillah juga saya ya aktif di YouTube, tapi nggak gitu aktif-aktif amat dan juga tidak sukses-sukses amat. Ya mungkin itu aja akhi. Oh gitu. Namanya. Oh ya, nama saya Muhammad Shofi Awi. Muhammad Shofi Awi. Ini Mas Shofi nih. Tentu antum berangkat dari Madura tidak ingin jadi YouTuber kan di sini. Iyalah. Jadi kegiatan utama apa sih? Kalau rencana awal kesini saya belajar di pesantren. Tapi karena saya tidak masuk ke pesantrennya sendiri di luar, akhirnya saya aktif kerja sebagai mutawif. Ya kerja sebagai mutawif, ya udah sambil jalan saja. Dan mungkin kenapa lari ke YouTube? Ya itu sebenarnya manfaatin kesempatan saja. Jadi saya itu ada keinginan nge-YouTube, tapi saya tidak tahu mengenal dan tidak tahu banyak tentang YouTube. Nah, kenapa Anda sampaikan manfaatin kesempatan? Saya mempunyai kamera, karena kan saya sebagai mutawif ya. menyediakan kamera untuk saat ini kan yang namanya foto, video, dokumentasi itu memang seperti sudah diwajibkan. Jadi saya ingin memberi pelayanan yang maksimal sampai membeli kamera. Nah, kemudian dari situlah saya coba belajar ke YouTube seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat perlu diketahui ya, beliau ini salah satu YouTuber dari Madura yang subscribernya sekarang sudah berapa? Maksudnya 320 ribuan lah ya. Iya, 322 ribu orang subscriber. Jadi Masya Allah itu suatu pencapaian yang luar biasa. Namun pencapaian itu kan tentu tidak mudah ya untuk sampai ke situ. Apalagi seperti saya nih, masih 10.000 itu pun sulit kan gitu. Itu bagaimana sih prosesnya, proses awalnya kok sampai meningkatnya sangat pesat gitu ya? Wah ini Masya Allah, ini pertanyaannya beliau ini berkualitas banget.
Eh, Sebenarnya gini Aki, mungkin mohon maaf ya, mungkin sedikit ke awal lagi. Jadi di awal itu saya mempunyai keinginan nge-YouTube dan manfaatin kesempatan peralatan lah. Dan di situ saya memang ada keinginan saya ingin menjadi YouTuber di Arab Saudi, orang sebagai TKI yang berdomisili di Arab Saudi yang memiliki penghargaan. Pertama penghargaan tentu silver play button kan. Ya, betul. Itu yang Ana targetkan, itu yang Ana ingin kejar. Ya karena keinginan saya itu sangat besar, karena saya harus nih, kalau saya nggak bersungguh-sungguh mungkin nanti keduluan Faiz Slamet dari Taim. Betul. Itu semenjak tahun berapa berarti? Itu sih sebenarnya tahun 2019, antum masih belum aktif di YouTube. Yang intinya mungkin bisa keduluan YouTuber yang lain. Betul. Itulah target yang 2019 awal ya. 2019 itu bulan apa ya? Allah alam bulan apa? Intinya itu di saat bulan Ramadan, awal Ramadan anak aktif. Sampai mendekati haji, saya sudah memiliki 90 subscriber. Jadi mungkin sekitar 4 bulan. Dan monetnya itu di bulan itu juga kurang lebih segitu. Setelah haji itu sudah mencapai mungkin sekitar 7 bulan, itu sudah bisa mendapatkan target yang Ana inginkan, yaitu silver play button. Dan memang tidak ada keinginan masalah pendapatan. Jadi kalau Ana menargetkan pendapatan, mungkin video-video yang Ana buat itu mungkin minimal 8 menit seperti itu. Ana asalkan intinya apa yang Ana sampaikan bisa terlaksana, ya udah itu saja. Jadi benar-benar, dan itu saat itu saya karena keinginan sangat besar mengharuskan menjadi YouTuber yang pertama. Waktu bikin nulis itu akhi, buku itu setelah Ana lihat sekarang ya, saya ini mau dibayar berapa sama orang kok sampai mau nulis sebesar ini, sebanyak ini kayak gitu. Untuk konsep-konsep yang ingin disampaikan. Konsep, kata-kata, dan perjuangannya betul, waktu Masya itu. Allah. Dan akhirnya silver play button itu didapatkan setelah berapa bulan? Kurang lebih sekitar 7 bulan. Silver play button itu 100.000 subscriber ya. Iya, dan ya itu benar, alhamdulillah ya. Saya mendapat, ya termasuk orang yang mendapatkan silver play button yang pertama di Arab Saudi. Di Arab Saudi ya. Dan saya langsung unboxing di depan Ka'bah. Masya Allah. Itu berarti sebelum Alman dapat berarti? Sebelum. Oh gitu. Sebelum, di sini belum ada. Jadi ya alhamdulillah itu target Ana, dan semoga saja itu untuk kedepannya para YouTuber bisa menjadi motivasi. Kalau ada keinginan, kemudian kita mengikuti apa yang kita kejar, insya Allah akan tercapai juga. Dan selain itu, waktu saya ada keinginan nge-YouTube nih Aki ya, tidak ada contoh ngedit nih. Ngedit itu saya nggak sampai sekarang Ana pakai HP. Jadi nggak diedit, langsung dimasukin? Enggak, diedit. Itu ngedit itu kita itu lebih, antum mungkin lihat video-video Ana yang waktu awal-awal itu memang ini sih memang Ana sendiri itu kalau saat ini ya, karena saat ini target sudah didapat, lebih santai saja, tidak begitu mengejar target. Betul. Atau ingin mendapatkan pendapatan yang besar, ya udah kita sambil jalan kayak gitu. Nah jadi di awal itu Ana nyari informasi aplikasi apa sih yang paling bagus untuk ngedit. Setelah Ana ketahui, tidak pernah mencoba, langsung Ana bayar tuh, yang bukan yang apa namanya, yang gratisan kayak gitu, langsung Ana bayar. Pasti kalau ada barang akan dimanfaatkan. Betul. Jadi itu mungkin yang membuat Ana motivasinya lebih tinggi ya. Yang penting kita siapkan dulu peralatan. Setelah ada peralatan, insya Allah itu akan digunakan. Ya alhamdulillah akhirnya dia tercapai apa yang Ana harapkan. Dan setelah tercapai itu, karena ada anak seperti yang Ana sampaikan tadi, yang Ana kejar itu bukan masalah pendapatan. Ya udah, setelah didapat gak begitu semangat, akhirnya ya sampai sekarang ya udah kita jalan santai saja gitu. Jadi silver play button itu udah didapatkan ya? Alhamdulillah. Boleh dong review dong. Ya silahkan, ini ada di belakangan tuh. Kita review ya. Masya Allah nih. Masya Allah. Bisa nggak nih Ali? Ada satu. Nah, nih, Masya Allah sahabat-sahabat nih. Mudah-mudahan bisa terlihat ya. Nih, Sofiawi.
Muhammad Sofi Awe 100.000 subscriber tuh, lihat. Masya Allah, mudah-mudahan menyusul nih. Amin, amin, Masya amin, Allah. amin. Oke, nih beliau nih. Jadi ini kayaknya YouTuber Madura yang pertama yang mendapatkan silver play button ini ya, Masya Allah. Ini sahabat-sahabat, ini satu bentuk penghargaan dari YouTube bagi para YouTuber yang sudah mencapai 100.000 subscriber. Masya Allah. Dan kalau boleh tahu nih, setelah mendapatkan silver play button ini juga kan bukan hanya ini penghargaan dari YouTube ya kan, salah satunya juga pendapatan gaji lah dari YouTube, bisa dikatakan gitu. Kalau boleh tahu sudah berapa sih yang didapatkan dari YouTube, dan apakah memang menjanjikan buat kita itu untuk jadi YouTuber sehingga bisa memotivasi yang lain? Mas Sofiawi ini, Muhammad Sofiawi ini berapa sih pendapatannya dari YouTube? Sebenarnya sih saya itu tidak mengejar masalah pendapatan. Betul, betul. Jadi apa yang YouTube berikan, Anda itu anggap itu sebuah bonus saja. Bonus ya. Nah kalau untuk ya nggak banyak sih Ari. Jadi gini nih, kita memang termasuk seperti saya ya. Awalnya saya tidak kepikiran untuk pendapatan itu, karena dengan menyimpan memori kenangan kita di YouTube sudah senang banget. Dulu kalau saya kan di Aji nih, kalau ada video saya masuk di YouTube itu senang banget gitu. Dan ternyata kita sendiri bikin YouTube, jadi itu suatu kesenangan dan tidak bisa diukur dengan materi. Tapi tidak ada salahnya kalau kita mendapatkan penghargaan dari karya kita, dan tidak ada salahnya juga saya ingin mengetahui tertinggi yang pernah didapatkan dalam waktu 1 bulan. Tertinggi. Mungkin di awal ya. Di awal saya mendapatkan karena gaji saya itu langsung ke Arab Saudi. Oh, langsung ke sini ya, bukan alamat Indonesia ya. Langsung ke sini itu realnya itu 4.700 apa 600 kayak gitu. 4.700 4 kali 4 berarti 16 jutaan lebih ya. Ya sekitar itulah ya, gitu. 16 juta. Ya sekitar 20 juta lebih ya. Ya kurang lebih sekitar ya, itu. Lumayan loh, 20 juta dapat sepeda motor baru di Indonesia ya, itu. Alhamdulillah. Jadi ternyata di YouTube itu menjanjikan. Itu waktu sebulan aja ya. Ya waktu pertama mendapatkan gaji dari YouTube. Kalau keseluruhan kalau keseluruhan kurang lebih berapa kalau keseluruhan? Keseluruhan saya sih ini tidak begitu, tidak normal ya, tidak aktif waktu lockdown itu saja. Anak udah lockdown juga. Tapi 100 juta udah deket kan? Ya mungkin iya sih sekitar gitu. Masya Allah, di sekitar 100 jutaan udah dari YouTube, dari dia sama YouTube udah 100 juta bisa beli Avanza. ya semoga saja kalau Avanzanya bekas ya. Iya. Avanza bekas tapi masih enak ya. Kalau Anda sih ngerasa malah lebih ke sampingan. Lebih ke sampingan. Alhamdulillah saya selain dari YouTube itu banyak para subscriber yang meminta tolong membadalkan umroh dari YouTube itu. Lewat YouTube. Ada yang minta tolong beli karpet kayak gitu. Jadi itu mungkin penghasilan juga kan? Bisa dikatakan itu bisa lebih dari YouTube-nya sendiri. Betul. Betul. Jadi sahabat-sahabat, jadi YouTube itu bukan satu-satunya untuk menjadikan sumber penghasilan. Betul. Tapi dengan YouTube kita banyak mengenal orang, banyak mengenal subscriber juga, banyak mengenal sahabat, dan akhirnya ada penghasilan dari itu. Walaupun tidak secara langsung dari YouTube, tapi berkat dikenalnya di YouTube, banyak yang nyuruh Muhammad Sofiawi ini untuk beli karpet, untuk badal umroh, dan hal-hal yang lain ya yang bisa beliau bantu. Iya, dan alhamdulillah ini belakangan ini ini semua saya itu merasa sangat bangga ya. Ada dari stasiun televisi dari Singapura yang meminta tolong untuk kegiatan di sini dan diminta dikirimkan ke sana, dan insya Allah dari sana akan menayangkan di TV-nya. Dan insya Allah juga ini mulai kesepakatan yang kita bangun, di mana nanti dalam satu judul, dalam satu misalkan episode lah. Iya, itu nggak banyak, katanya sih cuma 5 menit gitu. Itu
niatnya wallahualam semoga saja berjalan, mohon doanya ya. Iya. Itu katanya satu video bisa diberi dengan kurang lebih sekitar 200 dan 300 dolar per sekali video. Iya. Masya Allah, itu sahabat-sahabat berkat nge-YouTube dia itu sudah ditawari oleh salah satu stasiun televisi yang dari Singapura ya. Singapura. Dengan satu episode saja 5 menit itu 200 dolar. 200 sampai 300. 200 sampai 300 dolar. Kalau sekarang ya sekitar berapa ya? Kalau 14.000 berarti 2.800.000 ya per satu kali tayang. Kalau 200 saja, bahkan itu sampai 300 katanya. Masya Allah. Jadi itu sahabat-sahabat, di YouTube itu bukan hanya bayaran dari sponsor saja, ternyata banyak dari luar, termasuk saya juga banyak juga dapat dari luar gara-gara di YouTube ini banyak informasi yang saya sampaikan. Ya benar, ngisi, kalau saya virtual umroh virtual namanya. Jadi saya mengisi jadi guide tapi secara virtual. Inilah Ka'bah, ini Jabal Nur, Jabal Sur. Jadi banyak pendapatan juga yang dari luar. Dari sampingan. Dari berkat YouTube ini gitu. Masya Allah, ini sahabat-sahabat salah satu YouTuber yang berasal dari Madura yang sukses di Arab Saudi. Beliau Masya Allah sudah hampir mencapai 100 juta dari penghasilan YouTube-nya. Dan bahkan beliau sekarang ditawarkan oleh salah satu televisi dari Singapura ya untuk mengisi acaranya dengan bayaran yang Masya Allah antara 200 dan 300 dolar per sekali episode untuk menyiarkan daerah Mekah ya. Karena kenapa memang YouTuber yang ada di kota Mekah itu diuntungkan karena kita dekat dengan Masjidil Haram, yang mana Masjidil Haram itu merupakan salah satu tempat yang sangat menjadi perhatian umat muslim sedunia ya bahkan. Betul. Ya. Masya Allah. Dan gimana nih Mas Sofi untuk kedepannya, apakah tetap memperjuangkan di YouTube atau gimana nih? Ya YouTube sih bagi anak pribadi sih lebih kayak ini akhi, ya kita sambil jalan, ya kita sambil nge-YouTube itu saja sih, tidak fokus langsung ke YouTube saja ya. Tidak. Ya karena memang sahabat-sahabat, selain kita bisa jadi mutawif, jadi kita bisa ngerekam apa yang kita lakukan sehingga jadi konten YouTube. Jadi semuanya saling mendukung lah ya. Jadi dua-duanya itu sama-sama diperlukan gitu dan sama-sama menghasilkan. Masya Allah, tabarakallah. Dan mungkin ada saran untuk para YouTuber pemula nih supaya tetap semangat. Yang pertama, kalau mengikuti yang ana alami pribadi ya. Pertama, kalau ada keinginan nge-YouTube, harus siapkan saja alat-alatnya. Meskipun tidak tahu apa yang akan digunakan, siapkan. Insya Allah itu akan menunjang majunya channel YouTube-nya. Kemudian ingat, kita harus mempunyai target, keinginan. Apa sih keinginannya? Apakah menjadi mungkin memiliki 1 juta subscriber, atau mungkin dengan penghasilan yang besar? Ingat dengan target kita. Dan kemudian kita harus mengetahui pasaran channel YouTube kita itu untuk siapa. Betul. Dengan demikian insya Allah channel YouTube kita bisa berkembang dan perbaiki kualitas diri kita. Betul. Tapi meskipun saya menyampaikan seperti itu, kualitas saya juga enggak. Masya Allah. Terakhir nih. Kenapa kalau nge-YouTube pakai topinya seperti ini terus kayaknya? Saya lihat itu di luar topinya dibalik kayak gini terus ini. Enggak sih Aki, tapi lebih memang sering menggunakan topi. Topi itu sebenarnya kan di sini itu sangat sensitif yang namanya kamera. Betul. Nah kalau kita menggunakan kopiah atau menggunakan topi ya, kopiah, mohon maaf bukan topi. Iya, kopiah kayak gini ya. Nah, kopiah itu lebih kayak mungkin lebih mudah dikenal. Ini orang yang tinggal di Arab Saudi, lebih mudah kenal seperti itu. Tapi kalau menggunakan topi, insya Allah orang-orang Arab Saudi yang sebagai petugas itu mengiranya ini sebagai para jemaah umroh. Jadi mungkin agak biar kita itu dikiranya oleh jemaah umroh. Kalau kita dikira jemaah umroh, kita nge-YouTube, kita nge-vlog itu tidak terganggu. Mereka mengganggu kita dan kita juga tidak merasa
khawatir dengan mereka. Betul. Seperti itu. Karena di Arab Saudi itu untuk kamera ini masih sangat sensitif Sangat ya. sensitif, Tidak ya. semua tempat kita bisa mengambil konten dan memang masih sangat tertutup. Oke, terima kasih. Ini Muhammad Sofiawi, Ustadz Muhammad Sofiawi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Sahabat-sahabat, inilah sisi lain TKI yang ada di Arab Saudi. Tidak selamanya jadi supir, tidak selamanya jadi mutawif, dan tidak selamanya juga menjadi pekerja bangunan dan atau penjahit. Ini salah satunya TKI yang juga sukses di YouTube. Subscribernya sekarang 300.000 lebih. Beliau penghasilannya sudah hampir 100 juta. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi sahabat-sahabat semuanya. Amin. Khususnya yang ada di Arab Saudi dan yang ada di Indonesia. Oke, demikian dari kota suci Mekah bersama saya Faiz Slamet dan Ustadz Muhammad Sofiawi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.